Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dalam momentum Idul Adha kali ini kita menghadirkan narasumber seorang ustazah yang pastinya sangat menginspirasi anak-anak muda. Amin, ini dia kita sudah hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah Eva hadir di tengah-tengah kita. Sehat Bu Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Sebelumnya terima kasih Bu Ustazah sudah menyempatkan waktunya hadir langsung Allah. Ya untuk ngobrol sama VJ dan Betul. pastinya dengan teman-teman BRTV di rumah. Iya. Ustazah, ini kita Iya. akan membahas banyak soal makna-makna Idul Adha dalam Betul. momentum bulan Zulhijjah kali ini. Bener. Tapi sebelumnya aku mau tanya Bu Ustazah. Boleh. Bu Ustazah biasanya kalau momentum Idul Adha kayak gini rutinitasnya apa bersama keluarga? Tentunya kalau udah masuk di Arafah, hari Iya. Arafah tuh tanggal 9, kita puasa bareng semuanya. Dari pertama itu kita bermuhasabah bareng, kita berzikir bareng, berdoa bareng, puasa bareng sampai buka puasa bareng. Gitu. Kemudian malamnya kita takbir, kemudian besok kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Masya Allah, momentum kebersamaannya banyak ya bersama Banyak keluarga. Udah kayak momen Ramadan lagi ya. Lebih dari Ramadan. Masya Allah, baik Ustazah. Ini sesuai dengan tema pembahasan kali ini ya Ustazah. Yang muda jangan berkorban perasaan aja, gitu ya. Bener. Nah Ustazah, ini mungkin harus dikasih tahu dulu. Ini sebenarnya makna Idul Adha ini apa sih Ustazah? Kalau makna Idul Adha lebih daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ketaatan itu mengingatkan kita tentang ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta keikhlasan dalam kita berkurban, yang dimana pada hari Idul Adha itu kita semua berkurban dengan rasa yang ikhlas kepada Allah, sehingga dengan keikhlasan itu tumbuh kesabaran yang besar, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Berarti memang ada sejarahnya ya Ada Ustazah. sejarahnya. Nah itu boleh diceritain dong Ustazah, mungkin banyak pemirsa BRTV di rumah yang belum tahu nih sejarah Idul Adha ini nih Ustazah. Oh gitu. Jadi kalau tadi saya bilang tentang ketaatan, di mana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail, pada saat itu Nabi Ibrahim itu udah tua tapi belum punya anak, 85 tahun kurang lebih ya. Kemudian dia bernazar kepada Allah untuk kalau dia mendapatkan anak, nanti dia akan apa yang diperintahkan Allah akan dilaksanakan. Ternyata apa yang terjadi setelah sekian lama akhirnya diminta oleh Allah dengan bermimpi 3 kali. Gitu. 3 kali mimpi, dan jawabannya diminta oleh Allah bahwasanya Allah minta anaknya dikorbankan pada hari kurban itu. Gitu. Orang yang dicintai gitu Yang ya. dicintai. Baik, Masya Allah, berarti ada sejarah-sejarahnya nih Ustazah ya berarti. Nah itu tadi pemirsa ya, sedikit mungkin yang bisa direnungi dalam momentum makna dari Idul Adha ini. Betul. Ya. Ustazah, ini dalam momentum Idul Adha yang bertepatan dengan bulan Zulhijjah. Betul. Ustazah, apa sih yang semestinya perlu kita lakukan nih sebagai umat Islam untuk menyambut bulan yang baik ini nih Ustazah? Kebetulan kalau dibilang Zulhijjah, permulaan awal Zulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim dunia. Ini luar biasa banget. Karena dengan kita memperbanyak amal soleh di hari-hari 10 Zulhijjah itu, maka ini puncaknya. Kan kalau di Arafah itu kan puncaknya kita nanti orang haji itu kan puncaknya Arafah. Ada wukuf di padang Arafah, kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah, semua doa-doa kita insya Allah dijabah oleh Allah, dan di situ Allah akan berikan pengampunan kepada kita. Seperti itu sayang. Masya Allah. Nah ini selain mungkin banyak sebagian umat Islam yang mampu akhirnya berkesempatan di bulan Zulhijjah ini berhaji ke Mekah ya Ustazah. Betul, betul. Nah ini juga ada amalan lain yaitu berpuasa ya Ustazah. Iya, apa betul. benar? Nah itu gimana momentum awal-awal puasa di bulan Zulhijjah? Apa ada keutamaannya atau ada fadilahnya, bisa dijelaskan Ustazah? Masya Allah, kalau kita ngomong masalah keutamaan dan fadilahnya itu sangat besar banget. Karena dikatakan ketika kita puasa di awal-awal Zulhijjah itu banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi suatu ketika ada cerita yang diceritakan oleh sahabat Nabi, pada saat itu ada seorang pemuda yang gemarnya itu selalu menyanyi.
Tapi pada saat permulaan awal Dzulhijjah, beliau itu berzikir, beliau itu berpuasa, beliau itu bersedekah, mengerjakan amal-amal soleh yang begitu banyak. Sehingga Rasulullah itu penasaran sama pemuda ini. Akhirnya diperintahkan para sahabatnya untuk memanggil pemuda itu berhadapan dengan Rasulullah. Kemudian setelah berjumpa, dia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai pemuda, engkau lakukan itu untuk apa? Gitu. Ternyata dia bilang, ya Rasulullah, demi ayahku, demi engkau wahai Rasulullah, dan demi ibuku, aku melakukan itu hanya ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melakukan itu karena aku ingin mendapatkan rahmat kesayang dari Allah. Aku melakukan itu karena aku ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Rasulullah bilang, wahai pemuda, ketika engkau melakukan puasa 1 hari pada permulaan awal Dzulhijjah, engkau sebanding dengan memerdekakan 100 budak. Engkau sebanding dengan bersedekah 100 ekor unta, 100 ekor kuda yang semua engkau jihadkan di jalan Allah. Kemudian masuk ke hari Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9, itu pahalanya lebih besar lagi. Diberikan 1000 bandingannya itu memerdekakan 1000 budak, mensedekahkan 1000 ekor unta, mensedekahkan 1000 ekor kuda. Yang semuanya itu dijihadkan semua di jalan Allah. Dan puncaknya di Arafah lebih besar lagi dan lebih dahsyat lagi. Diberikan 2000 memerdekakan budak. Kemudian mensedekahkan 2000 ekor unta dan 2000 ekor kuda, yang semua itu juga dijihadkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak di situ juga, pahalanya masih dapat lagi. Ketika kita puasa di hari Arafah, itu sama aja menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu gitu. Kemudian sama aja kita berpuasa 1 tahun penuh gitu. Bahkan ada yang mengatakan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan mendatang gitu. Seperti itu, jadi sangat luar biasa. Sayang kalau nggak kita lakukan, bukan hanya puasa aja ya Mbak, akan tetapi banyaklah kita berzikir kepada Allah, banyaklah kita bersedekah, karena itulah momen-momen di mana amal soleh yang sangat Allah cintai, yang sangat dinanti-nanti oleh Allah kepada hambanya gitu. Berarti beruntung ya, satu hari puasa aja udah bisa sama dengan memerdekakan 100 budak ya. Betul, Ustazah. Masya Allah. Apalagi full tuh kemarin ya, pemirsa BR TV, Masya Allah. Nah Ustazah, ini mungkin banyak pemirsa para kaum perempuan sih yang merasa galau nih Ustazah. Karena dalam momentum Idul Adha mungkin tanggal-tanggalnya uzur gitu atau haid ya Ustazah. Nah ini ada nggak sih amalan pengganti mungkin selain puasa nih Ustazah yang bisa teman-teman atau kaum perempuan lakukan nih Ustazah? Banyak. Jadi tenang untuk kaum hawa yang notabene kalau kaum hawa itu tidak bisa melakukan puasa karena haid ya. Ada sebabiyah, ada uzur. Ternyata banyak yang bisa kita lakukan dan pahalanya bahkan mendapatkan lebih dari orang yang berpuasa loh Mbak. Apa itu? Ketika kita menyiapkan orang yang berbuka puasa atau menyiapkan orang yang mau berpuasa, kemudian tetap kita diperbolehkan untuk berzikir, bertahlil, kemudian kita juga diperbolehkan untuk bersedekah. Itu kan bagian daripada kita itu melakukan jihad juga di jalan Allah gitu. Amal-amal soleh itu boleh dilakukan, bahkan kalau orang yang lagi haid itu doa-doa itu tak tertolak. Masya Allah. Bener. Jadi Mbak Fiza ya. Mbak PJ. Jadi kalau kita lagi haid itu, ternyata orang yang lagi haid itu adalah wanita yang dimuliakan oleh Allah. Yang dimana ketika kita baru datang haid, terus kita bermunajat kepada Allah, itu tidak terhalang dengan hijab doa-doa kita. Kebanyakan kaum hawa kan ketika lagi puasa nih, malas-malasan, orang lagi nggak suci, padahal dia dalam keadaan suci, cuman tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh pegang Al-Quran gitu ya, seperti itu doang yang nggak dilarangnya, tapi selebihnya itu dia boleh berbuat amal soleh gitu. Jadi jangan pernah takut ketika kita lagi puasa, tahu-taunya udah jam 5 sore ternyata kita keluar haid, pasti kan ya sayang banget, udah mau azan, aturan puasa jadi batal gitu. Harusnya jangan, harus bergembira karena itu bentuk dari kemuliaan yang Allah kasih buat kita. Terus langsung kita tadahkan 2 tangan, kita berdoa bermunajat kepada Allah. Masya Allah. Fun fact-nya tuh ya pemirsa, berarti harus diingat nih perempuan yang haid gitu ya, justru doanya tidak terhalang gitu ya Ustazah. Masya Allah.
Ini baru tahu juga nih aku sebagai Iya, perempuan ya. betul. Jadi kalau pemirsa BRTV di rumah nih kaum perempuan, kaum hawa yang sedang haid langsung berdoa sebanyak-banyaknya Betul, Ustazah siap. berarti ya. Harus. Oke, Masya Allah. Ustazah, ini kan kalau momentum Idul Fitri ini adalah momentum di mana momentumnya silaturahmi. Betul. Gitu. Nah ini kalau misalkan Idul Adha ini kebaikannya apa nih Ustazah? Kebaikannya itu kita berkurban. Beda dengan Idul Fitri, Iya. kita berkurban di situ mengorbankan hewan kurban, di mana yang kita niatkan itulah tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa syukur kita dengan mengorbankan apa yang udah Allah berikan kepada kita, yaitu salah satunya ketika kita berkurban, darah netes awal itu adalah penebus atau kafaroh gitu. Jadi subhanallah, ini luar biasa banget gitu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri kan silaturahmi, membuka pintu maaf gitu kan. Sebenarnya rentetannya itu dari Ramadan, Syawal itu maksudnya untuk supaya sempurna kita punya amalan di Zulhijjah gitu. Jadi seperti itu, disempurnakannya dengan kita berkurban. Atau berhaji. Kalau nggak berhaji kita berkurban di rumah. Kalau kita ada rezekinya kita berhaji. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ustazah, kita akan lanjut ngobrol ya seputar keutamaan di momentum Idul Adha kali ini. Kita akan jeda dulu Ustazah. Oh gitu. Biar pemirsa makin penasaran apa aja di fadilah-fadilah di momentum Idul Adha kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.